Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat, jamaah pengajian Selasaan di Yayasan Pendidikan Asy-Syu'aibiyah yang diasuh oleh Al-Ustadz Toha dan kawan-kawan yang saya muliakan dan yang saya hormati. Bulan kemarin kita menerangkan, sekarang akan melanjutkan bahwa infak, zakat, sodako adalah ajaran Islam kesugihan. Mengeluarkan zakat. Zakat itu apa? Untuk fakir miskin. Kalau infak sih untuk suami, istri, anak. Kalau sodako siapa? Infak dan zakat itu. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak itu namanya sodako. Ada lagi mengatakan lain lagi. Ya, enggak selesai kalau masalah fikih ya Bu ya. Sekarang kita akan menerangkan itu. Bapak ibu-ibu gampang. Yang penting mendengarkan, syukur-syukur, diamalkan. Enggak, no comment. Allah tidak maksa. Tugasnya ustadz, tugasnya kiai, para ulama menerangkan. 1 tambah 1, 2, 3 tambah 2, 4, seterusnya. 1 tambah 1, 2, enggak. Menurut saya 1 tambah 1, 3, ngotot, biarin. Itu tugasnya ustadz, nggak usah berantem, nggak usah dipaksa. Memang dia keyakinannya 1 tambah 1, 3, ya udah biarin. Itu tugasnya ustadz dan ulama dan kiai. Yang apa? La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Yang kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang suruh memperhatikan diri kamu sendiri. Sulaiman dan sampean dan Kiai Toha bisanya besar dari kecil. Setiap makan tahap pertama ada yang dibuang. Makan mangga, makan nanas, makan apa saja, kulit pasti dibuang. Wijil, kayak wijil nana, wijil salak, wijil mangga harus dibuang. Kalau nggak dibuang, ya mengandung penyakit. Benar? Setelah ditelan di sini, harus ada yang dibuang lagi. Setiap bentuk makanan harus dikeluarkan jadi kotoran. Jadi istilah dermayunya jadi tai. Ya Bu ya? Iya, konon baik lah. Iya. Minum apa saja, yang minum manis, minum teh, segala macam. Ingin sehat, harus ada yang dibuang. Yaitu jadi air kencing atau lewat keringat, lewat udara mulut, enggak seberapa, harus dari kencing. Setiap hari kita bernapas, ingin supaya sehat, harus bisa kentut. Enggak bisa kentut sebulan, enggak bisa kencing sebulan, enggak bisa BAB sebulan. Rata-rata innalillahi itu keterangan yang kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuang itu apa? Yang dibuang, perintah Allah harus ada yang dibuang.
yang dibuang itu namanya bentuknya bisa sedekah, bisa zakat, bisa infak. Infak, zakat, yang sedekah, yang dikeluarkan itu namanya diinfakkan, digunakan. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ilahana ya ilahana fi dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu, dan seterusnya. Apal tapi nanti menghambat waktu pengajian, cukup segitu aja. Jadi wama, dan sesuatu anfaktum, yang sampean infakkan, yang sampean keluarkan, fahuwa, Allah yukhlifu, Allah akan menggantinya. Karena itu perintah Allah pasti benar, pasti menguntungkan. Jadi apa saja yang kamu jalankan oleh daripada perintah Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikeluarkan apa? Macam-macam. Contoh, yang dikeluarkan apa? Terutama setiap manusia semua punya rezeki, terutama orang Karanganyar, Subang dan Indramayu umumnya yaitu petani. Petani menunaikan infak, menunaikan zakat, kewajiban. Kalau untuk suami, anak, istri, umumnya namanya infak. Sedekah namanya untuk tambahan-tambahan di luar kewajiban. Itu istilah fikih. Tapi lepas daripada itu dulu, sebab nanti nggak selesai. Jadi yang diberikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikeluarkan ku apa? Berupa umpamanya yang diganti itu apa? Semua akan diganti. Tapi kalau yang dikeluarkan berupa kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Faman sapa wonge ja'abil hasanati, datang membawa kebagusan, memberi kebaikan. Kebaikan ku contoh apa? Berupa ucapan, berupa ilmu, berupa keahlian. Contoh ya kita Kak Ustadz Toha dulu pakai Haji Syuaib dan pakai Haji Syuhrawardi. Ya, dari dulu dari kesana kesini biasa-biasa aja. Datang ke Karanganyar mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Karanganyar yang dulu enggak ngerti a i u babi buta itu, sekarang alhamdulillah sejak dari ibunya sampai ayahnya pada mesantren. Itu babak pertama ya
Ya berkat jasa-jasanya Bapak Kiai Haji Syuaib CS. Kapan CS Bapak? Ya dengan adiknya Kiai Syirowar. Di bengennya dulu di sini kan jelas. Masih yang ngaji. Karena orang itu nggak ngerti ilmu agama. Dari pusaka, dari ransadaka, dari sumuradem. Karena dulu orang pinter baru sedikit. Baik ngaji rutinan selesai sampai sekarang diteruskan. Tuh. Itu jelas. Ngajar ngaji, ngajar ilmu agama. Ada balasannya. Balasannya terima kasih. Ada yang ngasih tanah wakaf, ada yang ngasih macam-macam sama Kiai Syuaib CS. 10 kali lipat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kiai Haji Syuaib CS meninggal, diteruskan lebih dari 10 penerus Kiai Haji Syuaib. Contohnya Ustadz Toha di Karanganyar, Ismas Nurul di Jakarta, ya di sana sama tugasnya. Di sini dibantu dengan Ustadz Aus sebelah sana dan Nung, dan terus di Sukra berkembang lagi Amriah dan lain sebagainya. Itu baru segitu. 10 kebaikan berupa ilmu dibalas lebih daripada belum dari yang lainnya. Ya Bu ya, itu 10 kali lipat. Itu menurut saya sarsernya kurang lebihnya. Contoh, kalau pegawai negeri mengajarkan ilmu matematika, IPA, IPS, para guru, para ustadz mengajarkan ilmunya sehingga banyak melahirkan orang-orang yang pandai mengajarkan ilmu. Pertama, dapat sanjungan dari orang tua dan muridnya. Wajar muridnya menyanjung, alhamdulillah. Terus apa? Orang tuanya nyandung, alhamdulillah. Yang mengajarnya guru ustadz kiai dapat honor, dapat amplop, alhamdulillah. Itu rata-rata kurang lebih 10 kali lipat. Benar 10 kali lipat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu. Umpamanya dari kecil membiayai anaknya SMP, SMA, SMK di pondok pesantren. Membiayai anaknya terus sampai berapa saja akan dibales oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ibu waktu menyekolahkan anak, waktu mesantrenkan anak, ibu waktu membiayai anaknya belajar. Buktinya rata-rata setelah anaknya mesantren, dia rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekayanya enak. Ya iya, penyakitnya jauh, usahanya semangat. Ya iya. Apa yang untuk anaknya, untuk suaminya dan sebagainya, tadi dibalas 10 kali lipat. Itu kurang dan lebihnya, maksudnya saking banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Sulaiman waktu pertama nikah dengan istri, ya punya sepeda motor doang. Sepeda motor Vespa butut. Tapi begitu anaknya terus sekolah mesantren, ya dikasih kesehatan, dikasih kelebihan rezeki. Yang dulunya sepeda motor bisa membeli roda 4, alhamdulillah. Kebanyakan ya kita lihat, termasuk ya ulama kita, Ustadz umpamanya Abdul Somad, Ustadz Kiai Dakwah Dasat Latif, siapa lagi? Ulama-ulama besar mengajarkan ilmu. Enggak ada yang menjadi melarat, bahkan ditambah minimal 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. 10 kali lipat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk ibu-ibu setiap Selasa ngaji di Selasaan, ngaji di Ustadz Toha, yang dulunya rupak, yang dulunya pening, yang dulunya pusing, yang dulunya marah-marah, yang dulunya emosional, yang dulunya ngambekan, yang dulunya gampang marah, begitu sering mengaji, ya kan? Manfaatnya ibu apa? Alhamdulillah, les. Tuh jelas penyakit-penyakit pada hilang. Ya iya. Kalau di rumah aja nonton TV jenuh, YouTubean jenuh, ini jenuh. Begitu ngaji adalah makanan akal. Akal dikasih makan, jangan makan buat badan saja. Akal perlu dikasih makan lewat jamiyah, lewat tahlilan, manakiban, ngaji Selasaan dan sebagainya. Nah, ini jelas banyak keuntungan. Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap hari ngajar harta terus full siang malam, meninggalkan makanan akal pikiran terus sampai capek tidur, usaha sampai tidur. Ya beda usianya dengan yang seimbang. Waktu usaha, waktu ngaji buat ngasih makan sama akal, biasanya lebih seimbang kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi yang dikeluarkan berupa ilmu, seorang ibu menyekolahkan anaknya, seorang ustadz ulama mengamalkan ilmunya, kurang lebih sarser 10%. Ada Bu yang pemberiannya itu 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikeluarkan dapatnya banyak, 7 kali lipat. Apa itu bentuknya? Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Salatullah salamullah ala Taha salatullah salam ala Yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil bad. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfikuna amwalahum, memberikan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Memberikan hartanya, uangnya, tenaganya fi sabilillah, di jalan Allah. Kapa jalan Allah umumnya di orang awam tubuh nggak ada balasannya. Contoh, kita ngasih fakir miskin. Nah, ngasih fakir miskin, fakir miskin dan lain sebagainya. Ngasih fisabilillah
nanti penjelasannya sama Ustadz Toha. Sama fakir miskin, tantro. Fakir miskin kalau infak zakat sedekah bisa balas enggak, Bu? Enggak bisa balas. Paling alhamdulillah, semoga Bapak Ibu dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Udah itu aja. Benar? Ya, lain dengan kita ngajar di SD, di SMP, ada bayarannya, ada imbalannya langsung tiap bulan deh, entah bentuk honor, entah pegawai negeri, ada. Tapi kalau sabilillah itu rata-rata yang kalau kita ngasih dia tidak bisa membalas. Fi sabilillah. Ini sama dengan kamasali habbatin ambatat sab'atan sanabil. Sama dengan orang nandur biji satu, tumbuh 7 rangkai, 7 tangkai, 7 apa kana? Jawabannya kah? 7 apa kana? 7 lubang, setiap lubang isinya 100. Bahkan lebih daripada itu. Dari kalau orang infak zakat sedekah di jalan Allah, si satu akan dibalas 100. 100 kali 7, 700. 1 dibalas 700. Dibalas 700 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 dibalas 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Mulane ga orang bu perhatikan, orang setiap panen diloris, diambil modalnya, untungnya berapa? 300, untungnya berapa? 10 juta, dipotong 10% atau 5% atau 2,5% minimal. Rata-rata orang itu sukses, rata-rata kaya, rata-rata usahanya maju, rata-rata sugih. 1 dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baik entah itu orangnya Hindu, baik orang beragama Hindu atau Buddha atau agama KTP-nya non muslim, kalau dia banyak sedekah, Allah innallaha la yudi'u ajrol muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik tidak disia-siakan oleh Allah. Iya. Ini lepas berpikir kalau didiskusikan ini panjang. Kenapa orang ini kok begitu? Ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya sampai jam 3 aja. Ya Bu ya. Jam 3 selebihnya kita jam 3:30-nya ya mau di madrasahnya sendiri langsung. Jadi intinya infak, zakat, sedekah tadi ajaran Islam kesugihan. Entah mengamalkan ilmu, sedekah ilmu. Ngajar di madrasah, di musola, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi apa saja, mengamalkan ilmu ada pasti amal soleh akan dibalas. Ngasih harta sama anak, sama istri, sama cucu akan dibalas oleh Allah. Ngasih anak fakir miskin, anak yatim, orang yang gak mampu, orang yang terjerat hutang, sama. Umpamanya Kang Haji Rosidah ngutangaken ning pawongan hutang nyewa, terpaksa hancur, enggak bisa bayar. Udahlah sedekah aja, pasti akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Sulaiman sering sejak 3 tahun ini
Nggarap sawah, jeblos lagi. Garap lagi, jeblos lagi. Garap lagi, jeblos lagi. Udahlah, terus saja. Enggak hutang. Apa? Kalau Sulaiman seperti mereka yang menggarap sawah, nyewa, hancur, suruh bayar. Sakitnya bukan main. Terutama sakitnya ku di sini sakit. ya, sakitnya di hati. Lebih baik biarin aja por. Alhamdulillah Allah menggantinya dengan bentuk lain yang saya tidak tahu. Kok saya punya penyakit ini? Kok hilang ya? Saya punya keluhan ini. Kok hilang ya? Padahal saya banyak membebaskan orang yang begitu sebenarnya bayar 15 juta satu garapan. Takpurkan. Rugi mah rugi. Tapi ya kalau kita seperti mereka gimana? Enggak tegel. Kita bebaskan aja. Diganti dengan Allah. Nikmat, bahagia, damai, tentram. Benar? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah sulaya janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa saja bisa dirasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ya Bu ya. Jadi pertama, infak, zakat, sedekah. Ya, zakat, infak, sedekahlah. Itu jelas akan dilipat gandakan. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 100%, ada yang 10%, ada yang 700%. Maksudnya 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara agama, Bu, enggak cukup dinilai dengan akal. Apa? Dinilai dengan orang kalau dapat untung suruh mengeluarkan 10% atau 5%, kata akal, ya jelas kurang. Jelas kurang. Ya lama kita suginya. Batur-batur teman-teman 10 tahun kaya karena kita dipotong 10%, dipotong. Wah, teman saya 10 tahun kaya, kita nanti 20 tahun. Itu kata akal kata pikiran. Agama enggak begitu. Agama enggak begitu, lewat jalur lain. Bicara agama, keimanan juga masuk akal. Yang lain bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama begitu. Itu menurut akal manusia. Tapi menurut kehendak Allah yang enggak mungkin. Terbukti banyak infak sedekah akan dibalas oleh Allah. Di sisi lain, manfaat dari sedekah itu apa? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu. As-shadaqatu adapun sedekah, tasuddu akan membendung, akan menghambat, akan menangkis, akan menghilangkan 70 bencana. Itu jelas. Sedekah bisa menghambat 70 bencana.
Jadi sedekah itu apa? Tolak belai. Belainya itu apa? Macam-macam. 70 bencana, bahkan lebih banyak lagi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai contoh, kayak waktu pandemi Ustadz Toha, iya kan? Karena Ustadz Toha itu banyak manfaatnya, mengajarkan ilmunya. Teman-teman begitu sedikit masuk ke rumah sakit, innalillahi. Ustadz Toha banyak yang ngasih saran, akhirnya dituruti, akhirnya bisa, ya cukup sakit-sakit biasa, akhirnya sehat. Kalau yang lain, pandemi, flu, tuh jelas balasannya kelikannya. Banyak saran-saran, masukan. Iya. Sebenarnya 70 bencana dan kematian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kata Nabi, as-sodaq itu tadfa'ul bala. Sodaqah tolak belai. Berapa? 70 belai akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuh terpaksa kita banyak sedekah, ya Bu, sering sedekah, Bu banyak mas sering sedekah, belainya pasti ada, tapi tidak seberapa. Kalau orang lain kerugiannya 10 juta, sama-sama sugihnya, sama-sama jabatannya, sama-sama penghasilannya, walaupun sama-sama kena musibah. Kalau orang sudah sedekah paling 10 juta, yang lain 10 miliar, 100 juta, itu bahayanya. Ya Bu, ya beda saja. Itu kelebihan orang yang bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi sedekah bisa menambahkan harta, mengembangkan harta, dan dengan sedekah akan mempersulit diri kita sendiri. Sekian saja ceramah dari kita ya Bu ya. Yang penting kita usahakan setengah jam karena waktunya sudah jam 3 ya. Hah? Sampai jam berapa? Iya kan kan biasanya kan pulang di rumah, asar di rumah ya. Iya sampai di rumah kan asar, gampang. Oke. Sebentar lagi.